arisan. Ya, sip, cakep. Kita mulai ya. Ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan ya, sehingga kita dapat berkumpul ya di acara bulanan Pertin ya. Pertin itu pertemuan rutin di wilayah RT kita, RT 07 RW 01 Gedong. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita akan mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah ini ya Membeng ya, Pak Ahmad Sofyan yang telah memberikan ya sedikit jamuan ya, sajian kepada kita semua. Semoga menjadi berkah. Amin. Baik, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan ya terkait dengan permasalahan di wilayah kita setiap bulannya. Dan ini di momen inilah kita diskusi ya, cari solusi. Ya ada masukan ya boleh, ada pertanyaan boleh, di sini kita momennya. Jadi kita bertukar pikiran ya, dan ini nanti akan menjadi suatu kebijakan kita juga nanti, peraturan di wilayah kita dari pertemuan rutin bulanan ini. Baik, yang pertama yang perlu saya sampaikan, ini udah saya printkan, ini laporan keuangan akhir tahun ya, mungkin boleh dilihat, dibagikan mungkin ya. Ini akhir tahun 2025 kas RT maupun dana sosial. Jadi di situ sudah saya hitung ya semua pemasukan maupun pengeluaran di kas RT kita. Jadi di kas RT kita akhir tahun ini sisa uang 1.856.700 ya. Itu kas RT kita. Ya, alhamdulillah ya. Kalau bisa kita tambahin, jangan sampai berkurang nih. Ya, itu untuk kas RT kita. Kemudian untuk dana sosial itu ada totalnya 5.105.000 ya. Dan ini tetap saya sampaikan juga secara keseluruhannya itu di WA Group juga ada ya. Jadi kalau misalnya nanti iseng-iseng bolehlah dibuka. Itu keuangan dari awal saya menjabat sampai sekarang itu terdata semuanya. Jadi tidak ada lagi ibaratnya laporan-laporan yang ibaratnya tidak ada terdata gitu. Jadi semua terdata. Kalau mau lihat keseluruhannya, ini kan per 3 bulan dan akhir tahun, makanya saya sampaikan ke warga. Jadi untuk kas kita yang saya sampaikan dan sudah saya printkan seperti itu, yang maupun dana sosialnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk tahun ini ya, ini berlaku untuk warga yang tidak ikut arisan juga nih. Jadi saya udah bikin program itu, nanti akan ada dua pegangan ya, dua pegangan itu artinya yang tidak ikut arisan pegang iuran. Nah, jadi nanti ini akan ditandatanganin sama petugas maupun sama warga yang bayar. Nah, jadi ini sebagai fungsi kontrol aja sih ya. Itu udah berjalan. Ya mudah-mudahan efektif ya. Semua terdata, semua segala keuangan yang masuk di kas RT. Semua kita akan laporkan ke warga juga, karena ini kan uang warga, pertanggung jawabnya harus ke warga juga. Jadi tidak ada lagi ibaratnya miss masalah keuangan. Kemudian yang ketiga, saya dapat informasi
dari Pak RW ya kemarin, katanya malam ini itu akan ada pengerjaan nih, finishing malam ini. Saya nggak tahu jamnya berapa, biasa sih kalau pengalaman kemarin dijadwalkan jam 10 tapi realisasinya jam 12 ya. Faktanya kemarin tuh jam 12, bahkan malah lebih ya. Ya mudah-mudahan malam ini selesai ya. Apalagi di wilayah kita ini ya terlihat agak jelek lah ya, jalanan pinggiran jalan belum ada apa namanya coran ya. Jadi buat di gang-gang itu akan ada hari ini, mudah-mudahan benar ya, hari ini ada pengecoran. Jadi bagi warga yang siap memantau ya silakan saja, tapi kalau misalnya nanti saya konfirmasi tetap ada ya, nanti saya akan kontrol juga ya. Jadi biar, karena kalau pekerjaan ini kalau nggak dikontrol asal-asalan ya. Jadi yang bagi warga yang bersedia ya silakan aja, tapi kalau nanti benar, nanti saya konfirmasi lagi. Kalau benar malam ini ya nanti akan saya sempatkan waktu lah untuk mengontrol ya. Ya mudah-mudahan jalan kita itu seperti semula, nggak ada lagi ibaratnya yang pinggirannya itu ya nggak enak lah dilihat, apalagi di depan taman kita tuh di RT 7 sana itu ada puing-puing yang gede itu ya, mungkin lihat kali ya. Nah itu nggak pantas juga dilihat di pinggir jalan situ. Itu akan saya sampaikan juga ada sama yang pekerjanya nanti. Nah kemudian juga terkait masalah saluran air juga, itu tiang listrik tiang IndiHome ya, yang di depan itu miring dan kabelnya menjulur. Itu udah kemarin saya koordinasi dengan petugas IndiHome-nya ya, mungkin hari Senin lah atau Selasa nanti saya ada waktu, saya akan sampaikan ibaratnya untuk segera ditindaklanjutin, karena kabelnya juga tuh ibaratnya terlalu ini juga ya, menjulur ke bawah, kendor juga tuh, bahaya juga kalau misalnya nanti agak ya, orang bawa-bawa barang gitu misalnya, kita nggak tahu kan, nyangkut ya kan. Nah itu kita harus antisipasi. Jadi itu akan segera saya laporkan nanti dalam minggu depan lah, mungkin Senin atau Selasa. Dan saya sudah dilaporkan juga ke pihak kelurahan dan juga ditindaklanjutin ya dari pihak kelurahan. Karena kalau laporan dengan kelurahan itu lebih cepat prosesnya dibanding dengan RT, karena RT kan paling kecil kan lingkupnya, RT RW. Tapi kalau dari kelurahan langsung dengan instansi kan, cepat itu diproses. Ya mudah-mudahan diproses cepat lah, segera ditindaklanjutin. Nah kemudian juga ini terkait masalah proyek juga, masalah lalin ya, kemarin petugas lalu lintas yang belum terbayarkan ya sampai sekarang juga. Kemarin saya koordinasi juga, kemarin memang belum dibayar. Itu ada beberapa RT ya, dan totalnya itu sekitar hampir 5 juta itu ya untuk petugas lalinnya aja di satu RW. Nah jadi kemarin saya koordinasi juga dengan Pak RW ini gimana sama Pak LMK. Nah, nanti kita akan bikin inilah surat untuk kelurahan juga, ketika nanti ini tidak ada tindak lanjutnya dari proyek atau dari kontraktornya, kita bersurat nanti dari RT RW langsung kita serahkan ke kelurahan. Jadi biar nanti vendor ini atau kontraktor ini bertanggung jawab lah dengan yang udah disampaikan, karena itu kan udah kesepakatan awal ya, ada biayanya, ada uangnya. Nah tapi sampai saat ini emang belum, hampir 2 minggu ya, 2 putaran malah ya, 2 putaran itu saya lihat kemarin totalnya hampir 5 juta. Nah jadi kalau misalnya nggak ada solusi lagi dalam minggu ini ya, kita akan bersurat nanti ke kelurahan. Pak Heru juga nyampaikan juga itu ya, jadi saya juga nggak enak juga ya sama warga. Saya ayo ternyata begini juga kan, tapi nggak apa-apa, tetap berusaha, mudah-mudahan itu keluarlah cair ya. Oke baik, selanjutnya nah ini yang krusial ini ya, setelah pembangunan nanti kalau setelah cor ya mungkin minggu depan mungkin dalam minggu-minggu ini ya kita koordinasi juga lah. Saya udah koordinasi dengan Pak RT 6, Pak RW untuk pembangunan pos lagi ya, pos kamling.
Jadi ya arahan mereka sih baik ya, silahkan aja, yang penting jangan permanen katanya kata Pak RT 6. Oke, silahkan. Pak RW juga kapan mau bangun pos? Ya mungkin minggu depan, kita arisan dulu nih, saya koordinasi ke warga dulu nih. Setuju nggak nih pada nih kita bangun pos lagi nih? Ya kalau pada setuju, artinya saya udah koordinasi dengan Ketua RW, Pak LMK maupun Pak RT 6-nya udah pada setuju. Tinggal negosiasi nih sama yang punya rumah nih, depan rumah nih. Nih mungkin ya kepala suku lah ya, kepala suku mana nih? Siap, Bang. Ya, kepala suku yang ibaratnya pelan-pelan lah ya. Jadi ibaratnya jangan ada permasalahan ketika kita bangun gitu. Mudah-mudahan enak sama enak gitu. Jadi ya bangunnya pun kayak kemarin aja, tinggal kita tambahin yang kurang-kurang aja. Ya mudah-mudahan minggu depan, minggu ini dapat izin dari mereka. Kalau dari RT, RW, LMK udah oke lah. Tapi kalau dari izin dari rumah, depan rumah beliau itu dapat, kita gas. Minggu depan nanti saya koordinasikan ke warga juga pemberitahuan untuk pembangunan pos kambling ya. Ya bisa hari Sabtu, bisa hari Minggu, tapi kayaknya hari Minggu ya lebih enak ya, komplit. Ya tinggal penambahan yang kurang-kurang aja. Kalau kayu kita sortir lagi, yang bagus kita pakai, yang nggak bagus kita ganti. Ya, maupun gentengnya ya, itu kalau saya lihat itu nggak bisa dipakai lagi ya, kita mau pakai apa, baja ringan ya, saya nggak tahu apalah gitu ya. Nah spanduk oke, bebas lah, kita lihat aja, kita anggarkan lah berapa nominalnya, yang penting kita bikin pos juga ya. Mudah-mudahan diizinkan ya, saya minta bantuan juga warga untuk koordinasi ke Om Kim ya kan, jadi biar enak gitu untuk pembangunan posnya. Kalau udah oke, minggu depan kita jadwalkan untuk pembangunan posnya. Baik, selanjutnya kemarin kita ya pengurus itu ada acara di pos RW ya bersama Kamtibmas ya, Babin Kamtibmas, dan kemarin juga kedatangan Kapolsek kecamatan ya, Kapolsek Kecamatan Pasar Rebo. Nah, jadi kita bahas-bahas masalah keamanan juga itu. Jadi ya kedepannya akan ada nanti seperti perkumpulan di satu titik lah, mungkin di RW, setiap RW itu akan ada nanti bergiliran ya, yang diinisiasikan oleh Babin Kamtibmas, yaitu program Pokdar ya. Tapi tetap juga kemarin arahannya ya kalau bisa ya kita juga bangun juga pos kambing yang seperti saya bilang tadi ya, buat keamanan lah, keamanan di wilayah kita. Jangan ada kriminal lah atau kejahatan di wilayah kita, jangan sampai pencurian apapun itu ya kita hindarin. Kalau dengan adanya pos kambing kan artinya kita bisa sama-sama menjaga ya semua, khususnya di wilayah kita. Baik, selanjutnya kemarin udah saya share juga di grup masalah surat edaran kerja bakti ya. Kemarin udah disampaikan oleh pihak kelurahan untuk kerja bakti, dan kita mendapatkan jadwal itu di RW 1 itu di bulan April. Kalau saya lihat sih itu setelah Lebaran. Jadi nanti panduan kita kerja bakti sesuai itu aja. Karena saya lihat kalau kerja bakti ini, kalau lihat dari jadwal yang ada itu setahun 2 kali di RW kita. Jadi kita manfaatkan kerja bakti ini untuk ya benar-benar lah kita maksimalkan lah. Itu emang kerja bakti per RW, cuman titiknya nanti akan dibagi-bagi ke masing-masing RT. Jadi kita difokuskan dengan RT kita. Terkait hari dan tanggal nanti akan saya sampaikan ketika deadline-nya udah keluar. Nah kemarin juga ada pembahasan ya, ini khususnya untuk RW siaga ya. RW siaga ini ya adalah kemarin pembahasan dari Pak RW apa pengurus RW lah khususnya, itu akan naik ya, karena dilihat dari maaf nih Kemalangan ini ya bulan ini ada 3 ya, bulan Desember, akhir Desember 1, jadi 4. Jadi ya nggak masalah juga, saya bilang juga kalau
jangan diturunin, kan tadi namanya diturunin aja. Jangan, saya bilang mendingan RW siaganya ditambahin mungkin 100 jadi 100 berapa kayak nanti itu kesepakatannya tergantung arisan RW besok ya di minggu depan. Jadi nanti jika naiknya 20 apa 25 ataupun 50 akan saya sampaikan nanti ada RW siaga. RW siaga ini fungsinya untuk kemalangan di wilayah setiap RT. Jadi nanti RW siaga ini akan mendapatkan 500.000 jika kemalangan lah ya, ada yang meninggal di wilayah RW 01. Kalau kemarin kan 3,5, sekarang udah 500, makanya ya perlu juga ibaratnya kalau mau dinaikin ya naikin aja, silakan aja buat tambahan. Jangan sampai nanti yang 500 diturunin lagi jadi 3,5, jangan. Mendingan tambahin aja. Kemarin saya kasih masukan seperti itu. Tinggal nanti keputusannya di arisan minggu depan ya, di arisan RW. Jadi RW siaga. Ya, nanti tinggal kita bahas di minggu depan. Nggak apa-apa. Itu tabungan juga kan. Dan terakhir, berhubung beberapa minggu ini cuaca hujan terus ya, mungkin ya ini sebagai himbauan aja ya kan, dari tim-tim Jumantik juga mengingatkan juga agar melakukan, warga diharapkan melakukan PSN mandiri ya, karena dilihat dari hujan-hujan ini otomatis kan jentik-jentik atau apalah itu yang paham orang Jumantik ya, tapi saya hanya menghimbau aja agar melakukan PSN mandiri supaya tidak ada kasus-kasus di DBD ya di wilayah kita. Baik, itu aja informasi yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, ada masukan atau ada saran ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak RT dan staf pengurusnya dan juga para warga yang saya cintai, terima kasih atas kedatangannya. Saya juga mohon maaf nih, penerimaannya dengan apa adanya aja nih. Nah, itu mah udah oke nih. Kita juga buru-buru soalnya. Hari ini juga kita mendapat musibah juga ya. Nah, mertuanya Lara baru meninggal tadi, jauh lagi di Bekasi. Saya juga dari sana juga, jadi agaknya agak buru-buru lah, udah apa aja yang ada gitu. Saya ini Pak RT, kalau saya melihat kita kalau bikin pos itu masalahnya izin gak izin kita bikin aja. Masalahnya itu kan tanah pemerintah, bukan tanah dia. Apalagi itu kan bukan permanen kita bikinnya. Ya, jadi juga dia memang itu depan rumah dia, tapi kan dia juga beruntung loh ada pos ronda di situ dengan keamanan rumahnya dia kan kita jaga juga. Kalau iya pokoknya kalau dia nggak ngasih tetap kita bikin aja lah, istilah kata. Ya tapi jangan permanen ya. Ya kita bisa gotong-gotong lah, kita geser dikit ke sana, kita bikin aja. Masalahnya itu kan demi keamanan kita bersama. Kalau dia nggak mau ya nggak apa-apa, pindah aja dia dari sini. Itu kan rumah udah dibagi-bagi. Jatuhnya dia di mana kita nggak tahu. Kecuali kita memasuki pekarangan rumah dia, memang kita salah. Tapi ini kan jalan-jalanan, tanah Pemda. Gak ada masalah kok. Ini kita RW, LKMK udah mengetahui ya udah. Apalagi warga mau. Tuh, pernah berantem kan? Itu dihindarin. Iya, itu yang dihindarin. Jangan ada berantem. Nah. Pekarangan kamu. Ini tanah pemerintah siapa aja boleh naruh motor di sini. Nah, itu yang kita hindarin. Iya, itu sih, itu masukan dari saya. Kalau yang lain ada ya ini ya nggak apa-apa. Ya itu kan proaktif, pro kontra pasti ada. Tapi ya kita pelan-pelan lah, kita mengimbau pada mereka itu yang mudah-mudahan hatinya tersentuh gitu, mudah-mudahan mau. Kalau mau nggak mau ya pasti kita bikin juga, soalnya demi keamanan bersama. Itu masukan dari saya, RT. Baik. Ya, ada lagi Pak Benjo. Banyak sih Pak Benjo. Oh, saya dicari itu halal Bandungan. Benjo. Ayo. Pak.
Ada masukan Pak? Pertanyaan, Oh, pertanyaan. ayo. Iya, katanya udah pos didiriin tuh katanya. Ya intinya pos didirin ya, biar bisa ngopi katanya. Mau belum puasa ini ya. Ya baik, itu masukan bagus ya. Jadi emang sejak awal saya lihat sih emang seperti itu ya, karena itu emang udah ada bekasnya, jadi harus kita bangun juga. Tapi kembali lagi ke warga, kalau kita setuju, tadi saran dari ayah, setuju nggak setuju kita bangun ya silahkan aja. Ya jadi yang penting saran dari ayah tadi saran sama Pak RT-nya juga, Pak RW semi permanen ya. Jadi jangan sampai kita permanen lah kayak apa gitu, jangan sampai seperti kayak kemarin aja. Tinggal nanti saya informasikan waktunya ya, mungkin minggu depan kalau misalnya tadi udah setuju nggak setuju tetap dibangun, berarti nggak perlu ada negosiasi ya, berarti kita deal ya, minggu depan kita jadwalkan untuk pembangunan ya. Iya, ya kita sambil melihat minggu ini dicor dulu. Jadi kalau malam ini jadi dicor, artinya kan udah enak ya, dari enak dilihat lah, udah bagus lah. Tinggal nanti kita lihat malam ini mudah-mudahan dicor. Walaupun nanti nggak jadi ya, kita nanti akan tanyakan lagi kapan itu pengecorannya dilakukan. Oke, terima kasih ya. Jadi itu bagus ya. Jadi saya minta bantuan teman warga juga. Minggu depan nanti akan saya buat undangan atau buat pemberitahuan ke warga untuk kita melakukan pembangunan lagi ya pos. Jadi ya nggak perlu ada negosiasi lagi ya, udah deal ya, kita sepakat nggak ada negosiasi lagi, kita setuju nggak setuju kita bangun ya. Itu baik, terima kasih. Ada lagi? Benjo, mana Bapak Benjo? Pedro. Coba itu Mas Mono. Mas Mono, kenalin dong, orang kan belum ada yang kenal juga. Iya, warga baru gitu. Cuman usul sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarpun itu udah diizin sama Pak RT, Pak RW, alangkah baiknya biar kita itu tidak gesekan batin. Alangkah baiknya Pak RT 6 sama Pak RT sini, Pak RW minta izin ke dalam. Nah, iya itu. Jadi misal ada yang baru setuju itu kan hak mereka. Jadi alangkah baiknya kan kita tuh sama yang berwajib minta izin ke dalam. Kalau sementara kan cuma izin dari RT kita setuju semua. Tapi alangkah baiknya lebih kuat lagi dari Pak RT 6, Pak RW, Pak RT sini. Soalnya itu di wilayah RT 6. Dia minta izin lebih baik Pak RT 6, Pak RT sini, Pak RW. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita palain kalau dari hati. Hah? Habis ini. Oh iya. Nah, baik, terima kasih Mas Parman ya masukannya. Kalau masalah persetujuan ya, kemarin saya ada koordinasi ke RW, ke RT. Ya cuman kalau kita suruh sambangin ke bersangkutan, ya belum tentu Pak RW mau, belum tentu Pak RT namanya juga mau, ya kan? Nah ini kembali lagi nih, ya kan, kalau seperti ini agak riuh nih. Iya, ada RT 6 tuh udah oke. RT 6 itu udah oke, kemarin saya nanya, udah oke. Pak RW pun udah oke, kapan mau dibangun lagi? Nah, tinggal, nah tadi kembali lagi, itu kan tanah-tanah pemerintah. Nah tinggal kita kalau misalnya izin lagi ke sono, itu karena ada omongan kemarin sempat, mungkin Pak Wahyu tahu ya, udah jangan dibangun lagi posnya lah. Ya, jadi itu kode sebenarnya, itu kode. Dia pas ngomongnya pelan, cuman kode. Iya. Nah makanya saya bilang ya negosiasi ini perlu juga, maksudnya pelan-pelan aja gitu, Mas. Nanti akhirnya kalau nggak setuju ya tetap kita bangun. Penting kita ada omongan gitu, maksud saya gitu tadi. Tapi katanya kalau misalnya dari warga setuju nggak setuju kita bangun ya gas aja. Kalau saya sih ngikutin aja gitu. Gitu. Jadi ya penting juga sih. Tapi nanti saya coba nanti. Ya teman, saya pikir juga nggak bakal mau tuh Pak RW juga ngadepin. Asli nggak ada mau. Ya apa-apaan nih kalau saya turun gitu. Gitu Pak Parman ya. Masalah izin udah oke. Pak RW izin, Pak LMK izin, RT 6 izin. Cuman kalau saya suruh menghadap yang sono berat juga gitu. Karena kemarin yang ngode gitu doang. Hah?
Nah, mending udah jadi baru ngadep. Kalau udah bangun nanti ini kalau jadi. Kalau dia bilang bongkarnya sendiri. Kita ngomong jangan sama hakimnya ya. Ngomong sama anaknya yang fleksibel. Nah, itu dia yang deket sama anaknya siapa nih? Iya, Nah, ini. balikin lagi nanti Kalau Benny mah oke dia. hanya bapak itu aja bapak Iya, nah pokoknya gitu aja. Yang penting kita bangun seperti kemarin aja, nggak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Artinya itu kan udah ada bekasnya, itu udah ada saya videokan juga itu sebelum dibongkar. Artinya pun ya kita emang ada pos klambing di situ, walaupun itu masuk RT6, tapi kan itu bukan tanahnya mereka gitu loh, gitu aja sih. Jadi tetap ya, kalau masalah menghadap itu mungkin saya pikir sih Pak RW nggak mau lah atau Pak RT 6, tapi kalau masalah izin mereka mengizinkan gitu Mas Parman ya. Ya jadi kembali lagi setuju nggak setuju kita gas aja gitu. Ya. Ya kalaupun mau negosiasi ya Pak Wahyu dibantu Pak Wahyu atau Bang Kepala suku nih ya. Kalau maksudnya ngomong pelan-pelan aja gitu. Kan lebih enak. Benar tadi Mas Parman bilang ngomong pelan-pelan, cuman ya kita libatkan ya orang yang lebih tua lah gitu. Jadi minta bantuan Pak Wahyu ya. Pak Wahyu siap ya sama Bang Anda ya. Bang Anda siap ya Bang Anda ya, minta bantuan. Jadi kalau udah oke kita gas jadinya enak. Ya kita mau bikin gimana itu pos enak, yang penting jangan permanen gitu. Oke, baik. Ada lagi? Ya kalau saya yang ngomong dia nggak bakal mau keluar. Nah, jangan. Nanti malah emosi Yang ada tuh posnya nggak jadi. Nah. Jangan, pokoknya ini kita negosiasi ini orang-orang yang terdekat yang enak nyambung gitu. Mungkin Pak Wahyu kan nyambung sama si Benny ya, atau Bang Anda mungkin nyambung sama bapaknya kali kan. Nah jadi biar enak gitu ya. Baik, ada lagi pertanyaan atau saran atau masukan? Ya ukuran 2 kali 1,5 ya 3 M lah kurang lebih. Apaan itu? Apaan? Lantai 3 ya, lantai 3. Hah? Lantai 3? Mau tambahan 3 M? Ember? 1,5. Ya kurang lebih 3 M lah. Ini Bang Benjo mana nih suaranya Bang Benjo nih? Hah? Mana ada aja? Ya ada tadi Bang Benjo tadi. Aman ya? Lagi? Oke baik, kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada saran, nggak ada masukan lagi ya udah kita kocok aja ya biar nggak lama waktu kebuang juga nih, kali aja nanti ada kegiatan lain. Oke baik. Ayo kocok nih. Kocok. Uli. Satu. Sama. kalau kayak itu kalau dapat ambil Jadi berapa? 4 sama ya? Kan honor juga belum turun berapa atur nanti? Rambo Pas turun aja nanti. Rambo satu Oh, pantesan datang orangnya. Tempatan mau. Ya. Ini orang nggak pernah datang tapi giliran datang dapat nih. dipakai nggak diterima nggak Yang kedua nih. Siapa tuh? Tiga, Ares Anin. Hah? Ambil nggak? Ambil. Oh, Satu 3. lagi. 3 ya? 3. Mau buka materinya. Gua no. Bisa gitu. Yang pertama Rambo tadi ya. Berit mas Ya makasih. Berit Yang namanya pertama A. ya Siapa? Andi. Andri Saibul. Oh berarti. Ya, Mas Marwan. Oh berarti balik lagi ke ini. Bapak Ahmad Sofyan yang ketiga. Iya berarti bang siapa tadi? Tetap Oh, Pedro. Wah, sini udah. Ambil nggak Bang Pedro? Tetap tempat Ambil Bapak. nggak? Ambil. Cuma nggak tuan rumah. Tidak tuan rumah. Nanti, Pak, mikir. Tetap
Tetap jadi tuan rumah. Mik yang mana? Tadi kedua siapa? Kedua Komide. Anim. Bang, mik yang mana, Mas? Baik ya, setelah kita kocok bersama tadi, yang keluar itu pertama Bang Mahmud ya, berarti bulan depan ketepatan di tempat Pak Mahmud ya. Oh iya Bang Mahmud. Ya, Pak Mahmud atau lebih kerennya Rambu ya. Yang kedua Bang Anim atau diwakilin Mam Komida ya. Yang ketiga ada Ayah Ahmad Sopyan. Tapi diambil loh deh Bang Wadi ya, karena kemarin tukeran. Baik, ini udah selesai, kita tutup doa dulu agar acaranya berkah dengan Pak Karno. Silakan pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, marilah kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala baca suratul Fatihah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari malapetaka, dijadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha. Allah hadiniyah wa ala kulli niyatin solehah wa ila hadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Mahmud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bil awalin wal akhirin. Wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala nuli sadri ashabi rasulillahi asma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ama wa yukabi masila. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunzina min jami'il awali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka lan darajat wa tubalighuna bi aqsayati min jamil khairati fil ayati wa ba'dal mamat. Innahu samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Allahumma nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wal afiyatan bil jasadi wa siyasatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma win alaina fi sakaratil maut wa nanjata minan nar wal afaidal hisab. Allahumma sehatan wal afiatan wa barakatan wa salamatan warga RT 07 RW 01 bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.